Dalam operasi besar-besaran itu, hampir 1.000 prajurit diterjunkan, terdiri dari gabungan satuan organik setempat dari Batalion 113, Batalion 131 dari Padang, Yonif Linut 100 Bukit Barisan, marinir dan pasukan elit TNI dari Detasemen Jala Mangkara, Brimob dan Gegana Polri. Targetnya memburu tokoh gerakan yang disebut pemerintah sebagai Gerakan Aceh Merdeka, Ahmad Kandang, yang tinggal di sana. Tapi rupanya pemuda berusia 30-an tahun itu licin bak belut. Ahmad yang pernah mendapat latihan militer di Malaysia itu. Mengapa perlu untuk menangkapnya? Ketika dikonfirmasi dan Rem 011 Lili Wangsa, Kolonel Infanteri Johnny Wahab membantahnya. Ia menjelaskan bahawa berdasar laporan radio dari stafnya di lapangan, kepulan asap itu berasal dari pembakaran rumah Ahmad Kandang oleh 2 orang anak buahnya sendiri, sebagai upaya mengalihkan perhatian agar Ahmad bisa melarikan diri. Tempo menyaksikan memang rumah anggota Angkatan Perang Aceh Merdeka itu sudah menjadi puing-puing gosong. Buruan ABRI nomor 1 itu sebenarnya sempat kepergok salah satu anggota Satgas ketika sedang melarikan diri di jalan desa. Ia lantas mencopot dan membuang jaket hitamnya. Dan aneh bin ajaib, di tengah begitu ketatnya kepungan, hanya berkaus putih, ia lalu lenyap bak ditelan bumi. Hal ini juga dinyatakan seorang komandan Kompi Linut 100 menolak disebut namanya, yang juga sempat melihatnya. Jaket hitam itu belakangan ditemukan aparat, gagal menangkap Ahmad. Seluruh penjuru desa disisir. Lalu pasukan menggeledah setiap rumah dan memeriksa seluruh KTP warga. Pasukan tempur itu lalu menggelandang dan mengumpulkan ratusan pemuda dan laki-laki di tanah lapang desa. Beberapa terlihat sambil menunggangi sepatu Lars yang tidak bisa menunjukkan KTP dan dinilai terlibat, diangkut ke markas Korem Lok Semawe. Yang lain dilepas. Ternyata entah apa kaitannya, menurut seorang aparat, hampir semua dari 38 pemuda yang ditangkap karena tidak punya KTP itu mengenakan celana jeans, celana yang juga sering dipakai Ahmad Kandang. Seorang lagi yang ditangkap adalah perempuan berusia sekitar 30 tahun. Segenap warga langsung menutup pintu dan jendela rumahnya rapat-rapat. Kandang langsung jadi desa mati. Tempo yang berjalan memutari wilayah desa cuma menemukan wanita dan anak-anak. Rupanya kaum laki-laki yang tidak diciduk buru-buru angkat kaki. Mereka mengungsi, takut sewaktu-waktu diciduk. Ketahuan langsung menyergap segenap warga, termasuk di desa sekitar. Kepada Tempo, beberapa warga mengeluhkan suasana mirip perang besar itu. Sekelebat saja melihat sosok tentara, mereka langsung balik badan menghindar. Sejak pukul 1 siang, terlihat warga desa Cot Mamplam di sebelah desa Kandang dalam radius 1 km menebangi pohon untuk memblokade jalan. Beberapa meja dan kayu dibakar di tengah jalan. Sehari sebelumnya, desa Kandang memang sudah amat sunyi dan mencekam. Namun warga sama sekali tidak menyangka akan adanya operasi penyerbuan. Meski tanda-tandanya sudah terlihat sejak Kamis malam, aliran listrik di desa itu mati total, diputus PLN atas perintah aparat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan pernah melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Wassalamualaikum.